Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, di sini apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah, amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin ya doanya. Oke semuanya, ibu mau bertanya nih, bagaimana jika tanaman tidak disiram? Apa yang akan terjadi pada tanaman tersebut? Oh iya Rafa? Iya, tanamannya akan kering dan layu. Hari ini kita akan belajar materi tentang fotosintesis. Ada yang tahu gak apa itu fotosintesis? Oh, semuanya belum tahu ya. Oke semuanya, di sini Ibu akan jelaskan apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan atau energi oleh tumbuhan, alga, dan bakteri tertentu menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Oke anak-anak, di sini kita akan membahas materi tentang fotosintesis. Apa saja manfaatnya dan bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Oke anak-anak, ini proses terjadinya fotosintesis. Ini ada cahaya matahari, oksigen, karbon dioksida, dan air. Oke, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan video berikut ini dulu ya. Jika menurut kalian ada poin-poin yang penting, tolong dicatat ya. Oke, kita saksikan video berikut ini dulu. Kita simak ya. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas.
Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist kelas 4 SD. Sekarang juga! Oke anak-anak, dari video yang sudah kalian tonton, coba sebutkan 4 bahan utama yang diperlukan untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Iya, benar. Iya Bilqis, jawaban kamu benar. Cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Cahaya matahari sebagai sumber energi. Klorofil zat hijau daun untuk menangkap cahaya. Air diserap oleh akar dari dalam tanah. Karbon dioksida diserap oleh daun dari udara. Pintar sekali kamu Bilqis. Oke anak-anak, berikut manfaat fotosintesis bagi manusia antara lain. 1. Menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia untuk bernapas. 2. Menyediakan bahan makanan karena tumbuhan menghasilkan glukosa yang menjadi sumber energi bagi manusia dan hewan. 3. Mengurangi kadar karbon dioksida CO2 di udara sehingga membantu menjaga kualitas udara. 4. Menjaga keseimbangan ekosistem karena fotosintesis menjadi dasar rantai makanan. 5. Menyediakan bahan baku seperti kayu, kertas, kapas, dan berbagai hasil pertanian yang digunakan manusia. Kesimpulannya, fotosintesis sangat penting karena menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu menjaga lingkungan agar tetap sehat. Oke anak-anak, coba kalian buka modul halaman 20 ya. Tolong dicatat rangkuman yang ada di sana tentang fotosintesis, manfaat, dan juga proses terjadinya fotosintesis. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Oke, berhubung kalian sudah mencatat materi tersebut, Ibu punya tugas kelompok untuk kalian. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian isi soal-soal yang ada di dalam ini. Berhubung di sini ada 9 orang, jadi Ibu bagi menjadi 3 kelompok yang berisi 3 orang. Untuk kelompok pertama ada Irfan, Akila, dan Nabila. Kelompok kedua ada Rafa, Kaira, dan Bilqis. Kelompok ketiga ada Radit, Rais, dan Rafasya. Oke, untuk ketua kelompok silahkan ambil ke depan LKPD-nya ini. Oh ya, jika ada yang mengalami kesulitan, tolong bertanya ya pada Ibu. Ibu tunggu selama 10-15 menit untuk mengisi soal tersebut. Sepertinya kalian sudah mengerjakan tugas tersebut. Silahkan dikumpul ke depan ya. Oke, sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan pengertian proses fotosintesis? Iya, Kaira? Bagus. Proses fotosintesis adalah proses biokimia di mana tumbuhan, alga, dan bakteri tertentu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Mereka menggunakan energi tersebut untuk mengubah air H2O dan karbon dioksida CO2 menjadi glukosa makanan dan oksigen O2.
Oke anak-anak, pelajaran ini dipelajari lagi ya di rumah. Jangan sampai tidak diulangi lagi pembelajaran ini. Baiklah. Sepertinya pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Oke anak-anak, Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.